teman-teman relation, apa kabarnya? Hari ini kita akan bahas itu tentang analisis regresi dengan variabel dummy. Di sini kita akan bahas beberapa ya. Yang pertama itu ada konsep dasarnya, kemudian ada model regresi satu variabel dummy dengan dua kategori, kemudian dan lain-lain. Yang pertama itu kita akan bahas itu tentang konsepnya terlebih dahulu ya, yaitu tentang konsep dasar analisis regresi variabel dummy. Jadi, pada analisis regresi yang sebelumnya, baik analisis regresi sederhana maupun analisis regresi berganda, itu sebuah variabel tergantung dipengaruhi oleh variabel bebas yang bersifat kuantitatif. Kenyataannya, pada fenomena ekonomi, variabel tergantung itu tidak hanya dipengaruhi oleh variabel bebasnya saja yang bersifat kuantitatif, tetapi juga sering dipengaruhi oleh variabel bebas yang bersifat kualitatif. Misalnya nih, besarnya konsumsi sebuah keluarga itu tidak hanya dipengaruhi oleh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh gaya hidup keluarga, kemudian ada selera dan juga variabel kualitatif lainnya. Untuk melakukan analisis regresi, itu di mana sebuah variabel tergantung dipengaruhi oleh variabel bebas yang bersifat kualitatif, maka digunakan analisis regresi variabel dummy. Variabel kuantitatif merupakan variabel yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Variabel kualitatif itu biasanya menunjukkan kehadiran atau ketidakhadiran dari suatu atribut, seperti mutu produk baik atau jelek. Kemudian ada juga jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Ada juga tentang tempat tinggal di desa atau di kota, dan lain-lain. Untuk mengkuantitasikan variabel ini itu dilakukan dengan membangun variabel buatan atau dummy variabel yang mengambil nilai 0 dan 1, di mana nilai 1 itu menunjukkan kehadiran variabel tersebut, sedangkan untuk ketidakhadirannya itu menunjukkan variabel tersebut. Oleh karena itu, variabel ini itu berskala nominal. Oke. Selanjutnya yaitu variabel dummy dengan dua kategori. Jadi, regresi satu variabel dummy dengan dua kategori itu digunakan untuk menganalisis hubungan kausal satu variabel bebas yang merupakan variabel dummy terhadap satu variabel tergantung, di mana variabel dummy tersebut itu menggunakan dua kategori. Model regresi dengan satu variabel kualitatif tanpa mengikut sertakan variabel kuantitatif lainnya adalah serupa dengan analisis ragam atau ANOVA model. Model yang digunakan untuk melakukan analisis regresi satu variabel dummy dengan dua kategori yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BD plus E yang kita sudah bantu tuliskan di layar. Untuk keterangannya yaitu Y sama dengan nilai yang diramalkan. Untuk A-nya itu ada konstanta atau intercept. Kemudian B-nya itu ada koefisien regresi atau slope. Kemudian D-nya itu ada variabel bebas yang merupakan variabel dummy dengan dua kategori. Kemudian untuk E-nya itu merupakan nilai residu. Kemudian untuk nilai A atau konstanta dan juga nilai B atau koefisien regresi dalam persamaan tersebut itu dapat ditentukan dengan rumus yang sudah kami cantumkan, yaitu B sama dengan Kemudian untuk melakukan analisis regresi atau analisis data dengan menggunakan model regresi satu variabel dummy dengan dua kategori itu ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu membuat persamaan regresi. Untuk menghitung persamaan regresi satu variabel dummy dengan dua kategori secara manual itu perlu dibuatkan untuk lembar kerjanya. Kemudian yang kedua yaitu menghitung nilai prediksinya.
Untuk menghitung nilai prediksi, kita itu harus memasukkan nilai variabel bebas. Yang dalam hal ini itu contohnya itu ada jenis kelamin setiap sampel ke dalam persamaan regresi yang telah terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu ada menghitung koefisien determinasi. Formula untuk menghitung besaran koefisien determinasi adalah semisal ada R kuadrat sama dengan 1 dan lain-lain. Kemudian untuk yang keempat analisisnya yaitu menghitung kesalahan baku estimasi atau standard error of the estimate. Jadi, kesalahan baku estimasi itu merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan antara persamaan regresi dengan nilai realnya. Selanjutnya, ada menghitung kesalahan baku koefisien regresi. Digunakan untuk mengukur besarnya penyimpangan dari masing-masing koefisien regresi yang terbentuk. Jadi, semakin rendah kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin berperan variabel tersebut dalam model. Dan juga sebaliknya, jadi semakin tinggi kesalahan baku koefisien regresi, maka semakin tidak berperan variabel tersebut dalam persamaan regresi. Selanjutnya yang keenam yaitu menghitung nilai F hitungnya. Nilai F hitung itu digunakan untuk menguji ketepatan model atau goodness of fit. Apakah model persamaan yang terbentuk itu masuk ke dalam kriteria cocok atau fit atau tidak? Uji F ini itu juga sering disebut sebagai uji simultan. Apa sih itu uji simultan? Jadi, uji simultan itu untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model itu mampu menjelaskan perubahan nilai variabel tergantung atau tidak. Untuk menyimpulkan apakah model tersebut itu cocok atau tidak, kita itu harus membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabelnya. Kemudian yang ketujuh yaitu menghitung nilai T hitung. Untuk nilai T hitung itu digunakan untuk menguji apakah variabel tersebut itu berpengaruh terhadap variabel tergantungnya atau tidak. Suatu variabel akan memiliki pengaruh jika T hitung variabel tersebut lebih besar dibanding nilai T tabel. Dalam tabel distribusi T itu terdapat istilah satu ujung dan dua ujung. Penggunaan tabel satu ujung atau dua ujung itu tergantung dari hipotesis yang diajukan. Jika hipotesis yang diajukan sudah menunjukkan arah, misalnya terdapat pengaruh positif, maka digunakan satu ujung sebelah kanan. Akan tetapi, jika belum menunjukkan arah, misalnya tidak terdapat pengaruh yang menunjukkan pengaruh positif maupun negatifnya, maka menggunakan dua ujung. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang analisis regresi dengan satu variabel kuantitatif dan juga satu variabel kualitatif dengan dua kategori. Dalam fenomena ekonomi, variabel tergantung itu sering dipengaruhi oleh variabel bebas yang bersifat kuantitatif dan juga kualitatif sekaligus. Misalnya, produktivitas pegawai. Tidak hanya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau kualitatif saja, tetapi juga dipengaruhi oleh masa kerja atau kuantitatif. Kemudian, untuk model yang digunakan untuk melakukan analisis regresi satu variabel kuantitatif dan juga satu variabel kualitatif dengan dua kategori adalah sebagai berikut, yaitu yang telah kami cantumkan di layar untuk rumusnya dan juga keterangannya, yaitu untuk Y sama dengan A plus B1D plus B2X1 plus E. Untuk keterangannya, yaitu untuk Y-nya itu merupakan nilai yang diramalkan. Kemudian A-nya itu merupakan konstanta,
Kemudian B1-nya itu merupakan koefisien regresi variabel bebas dummy. Kemudian D-nya itu merupakan variabel bebas yang merupakan variabel dummy dengan dua kategori. Kemudian untuk B2-nya itu koefisien regresi variabel bebas kuantitatif. Kemudian untuk X2-nya itu merupakan variabel bebas yang merupakan variabel kuantitatif. Kemudian E-nya itu merupakan nilai residu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah untuk yang selanjutnya yaitu akan kita bahas di bab selanjutnya dan juga di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk follow sosial media kami, entah itu Instagram maupun TikTok yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih.